Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih dan terus diberikan kepada kita, sehingga kita masih tetap dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari, yang terutama adalah aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa dan terus berselawat kepadanya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu disiplin keilmuan yang telah dan pernah memainkan peranan penting di peradaban Islam, yang pernah eksis di peradaban Islam, dan bahkan kontribusinya, peranannya masih bisa atau masih kita rasakan, bahkan masih kita butuhkan sampai hari ini, yaitu disiplin ilmu falak. Ilmu falak ini yang akan coba kita bicarakan, kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ilmu falak secara sederhana terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ilmu adalah pengetahuan akan sesuatu yang sesuatu itu esensial dan atau substansial. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Sedangkan falak secara sederhana adalah bermakna orbit atau edar, atau tempat beredarnya benda-benda langit di cakrawala atau di alam semesta. Dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wajiz misalnya, sebuah literatur bahasa yang ditulis oleh sebuah lembaga bahasa Arab di Mesir, yaitu Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, didefinisikan bahwa falak itu adalah al-madaru yasbahu fihi al-jirmus samawi. Falak itu adalah madar atau tempat beredarnya benda-benda langit di cakrawala. Nah, dari definisi singkat dari dua kata ilmu dan falak ini, kita bisa mengerti dan memahami bahwa esensi dari ilmu falak itu adalah ilmu yang mengkaji tentang peredaran benda-benda langit di cakrawala atau di alam semesta. Secara lebih spesifik, secara lebih khusus, ilmu falak itu berguna bagi manusia, terutama di dalam Islam. Ilmu ini berguna dan bermanfaat untuk hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah. Sebelum Islam, ilmu ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Karena sama kita ketahui bahwa kemampuan seseorang di zaman silam memahami tentang alam semesta, tentang benda-benda langit, dan seterusnya, itu menjadi pertanda berkualitas ataukah tidaknya manusia ketika itu. Karena cara bertahan hidup, bercocok tanam, mencari nafkah rezeki dan seterusnya, itu kerap ditentukan dengan seberapa kuat, seberapa paham manusia dalam memahami pergerakan benda-benda langit yang menjadi tanda dalam kehidupannya. Nah, secara lebih khusus di dalam Islam atau dalam peradaban Islam,
ilmu falak itu memiliki kontribusi atau peran terhadap ibadah. Setidaknya ada 4 peran dari ilmu falak dalam Islam, yang dengan 4 peranan inilah menjadikan atau menyebabkan ilmu falak itu terus dikaji dan dipelajari oleh manusia, terutama oleh para ulama dan ilmuwan dari dahulu sampai dengan hari ini. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu falak berperan dalam menentukan waktu-waktu sholat. Kita tahu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, waktu-waktu sholat itu ditentukan waktunya. Artinya, sholat 5 waktu terutama yang kita laksanakan dalam sehari semalam, ia tidak bisa dikerjakan dalam sembarang waktu, tetapi harus dalam waktu-waktu sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis shalah lidulukis syams. Dirikanlah sholat ketika duluk asyams. Duluk asyams itu bermakna tergelincirnya matahari, yang diterjemahkan oleh ulama dan ilmuwan itu sebagai pertanda tibanya waktu sholat zuhur. Lalu kata duluk atau tergelincir ini diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu falak, dengan pola atau dengan formula rumus tertentu berdasarkan pergerakan matahari yang menjadi pertanda tiba atau masuknya waktu zuhur tersebut. Berikutnya lagi adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan secara lebih detail tentang waktu-waktu sholat tersebut. Waktu zuhur kita tahu tadi ditetapkan berdasarkan tergelincirnya matahari. Waktu asar berdasarkan petunjuk hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika bayang-bayang suatu benda telah sama panjang. Di redaksi hadis yang lain, ketika panjang suatu benda telah 2 kali lipat dari benda tersebut. Lalu waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, ketika bundaran matahari tenggelam di ufuk barat, betapapun berkas sinar dari matahari itu masih tampak terang, namun ia sudah menjadi pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Lalu waktu isya adalah ketika hilangnya awan merah atau syafaq, sedangkan waktu subuh adalah ketika terbitnya atau munculnya apa yang disebut dengan fajar. Dalam hal ini adalah fajar shadiq. Nah, kesemuanya kelima waktu sholat ini bisa ditentukan dengan menggunakan yang namanya ilmu falak, baik itu perhitungan dengan menggunakan instrumen atau menggunakan software yang sudah banyak berkembang hari ini dan seterusnya. Yang intinya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang waktu-waktu sholat itu bisa diterjemahkan dengan menggunakan sains yang bernama ilmu falak. Oleh karena itulah, dalam hal ini ilmu falak berperan dalam memersiskan waktu-waktu sholat yang dikerjakan oleh umat Islam dalam sehari semalam di seluruh permukaan bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu falak berperan dalam memersiskan atau mengakuratkan arah kiblat ketika seorang muslim melaksanakan sholat. Sama kita ketahui bahwa menghadap kiblat tatkala sholat itu adalah syarat untuk sah dan sekaligus berkualitasnya sholat seorang muslim yang dilakukan. Artinya, manakala syarat ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis ibadah yang dilakukan itu tidak sah atau batal. Karena dalam fikih yang disebut syarat itu adalah sesuatu yang harus ada ketika, dalam, dan hingga selesainya pelaksanaan ibadah. Nah, dalam hal ini ilmu falak berperan dalam memersiskan tata cara bagaimana menentukan, bagaimana mengakurasikan arah kiblat ketika kita sholat, apakah di rumah, apakah di masjid, apakah di lapangan, atau di tempat-tempat yang lainnya. Ada banyak sekali instrumen-instrumen, alat-alat yang bisa digunakan
untuk menentukan atau mengakurasikan arah kiblat tersebut, baik instrumen yang modern, instrumen yang klasik, ataupun menggunakan sarana-sarana yang bersifat alam seperti bayang-bayang matahari, rosdul kiblat, dan lain sebagainya. Pembahasan ini insya Allah akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya adalah bahwa ilmu falak berperan dalam memersiskan arah kiblat ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah masjid yang hendak melaksanakan ibadah di dalamnya, maka ilmu falak bisa memersiskan, menentukan, mengakuratkan arah kiblat yang dimaksud. Sebab konsekuensi logis atau konsekuensi dari ilmu bahwa manakala arah kiblat seseorang itu tidak persis menghadap ke Ka'bah, misalnya ketika kita sholat dengan posisi kita di Indonesia yang andai saja misalnya lari 1 derajat, maka peralihannya dari bangunan Ka'bah itu mencapai puluhan bahkan ratusan kilometer. Bayangkan itu baru 1 derajat. Bagaimana kalau sudah 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat dan seterusnya, maka jaraknya sudah sangat jauh, sudah keluar dari bangunan Ka'bah, keluar dari tanah haram, bahkan keluar dari negara Arab Saudi. Maka adalah tidak logis kita hidup di tengah kemajuan sains dan teknologi hari ini, sholatnya tidak presisi, tidak akurasi, padahal ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, perangkat-perangkatnya itu bisa kita manfaatkan untuk memersiskan arah kiblat kita ketika hendak sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, ilmu falak berperan dalam menentukan kapan dan di mana terjadinya apa yang dikenal dengan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sama kita tahu bahwa gerhana adalah peristiwa alam yang langka, yang jarang terjadi. Namun di dalam Islam ada sebuah ibadah yang disunnahkan, yang dalam bahasa fikih disebut dengan sunnah muakkadah, yaitu sebuah perintah yang berada dalam kategori di bawah wajib tetapi di atas sunnah yang biasa. Artinya disebut sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan, yaitu sholat sunnah gerhana. Pertanyaannya adalah, tidak semua manusia, tidak semua umat Islam mampu mengerti dan memahami kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya gerhana tersebut. Dalam hal ini ilmu falak mampu dan dapat mendeteksi kapan dan di mana terjadinya gerhana itu sampai dengan orde detik sekalipun, yaitu pada hari apa, jam berapa, menit keberapa, bahkan detik keberapa, dan sampai jam berapa, menit keberapa, dan detik keberapa gerhana itu terjadi. Ilmu falak dapat mendeteksi kejadian langka tersebut. Inilah peran ilmu falak itu yang bisa memersiskan kapan dan di mana terjadi gerhana, sehingga dengan demikian umat Islam, umat Muslim bisa dengan tenang melaksanakan sholat sunnah yang sangat utama tersebut. Yang keempat, yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu falak berperan dalam mengetahui atau menentukan kapan jatuhnya tanggal 1. Dalam hal ini untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, atau menentukan tanggal 1 Zulhijjah dalam rangka menetapkan hari raya haji atau tanggal 10 Zulhijjah. Nah, betapapun kita sama tahu bahwa di negeri kita ada banyak metode, khususnya ada 2 metode besar yang berkembang dalam persoalan penentuan awal bulan ini, yaitu dengan menggunakan hisab atau perhitungan dan juga menggunakan ru'yat atau pengamatan. 2 cara ini, 2 metode ini, keduanya sama-sama berada di bawah ranah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu falak. Artinya perhitungan kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan hilal itu muncul, berapa ketinggian matahari, sudut elongasinya, dan seterusnya. Ilmu falak berperan dalam
menentukan, mempersiskan perhitungan-perhitungan atau fenomena dari benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari tersebut. Perdebatan-perdebatan yang terjadi selama ini, diskursus tentang hisab dan ru'yat, baik yang pro maupun yang kontra, dinamika di dalamnya dan seterusnya, itu semua berada dalam ranah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu falak. Artinya, dengan menggunakan metode apa saja, apakah ru'yah atau hisab, ataukah turunannya ru'yah bil fi'li, ru'yah dengan alat, atau ru'yah semata, atau menggunakan hisab, apakah hisab wujudul hilal, ataukah hisab bukan ru'yah, atau hisab yang model lain, seluruhnya itu meniscayakan pemahaman yang baik tentang ilmu falak, yaitu dasar-dasar pengetahuan alam raya, dasar-dasar pengetahuan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Artinya dan intinya, penguasaan dan pemahaman kita yang baik terhadap alam raya, terhadap benda-benda langit, khususnya dalam hal ini adalah disiplin ilmu falak, itu menjadikan kita akan lebih arif, lebih mengerti, dan lebih memahami esensi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Artinya, dengan peran dari ilmu falak ini, kita bisa memahami banyak hal, terutama hal-hal yang terkait dengan ibadah. Oleh karena itu, sebianya bagi kita, bagi umat Islam, untuk mengerti dan memahami disiplin ilmu yang sudah dikaji dan dipelajari sejak pra-Islam, di zaman Islam, di peradaban Islam, sampai dengan zaman kita hari ini. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.